Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya memenuhi tugas ruang kolaborasi 1 untuk modul 2.1 tentang skenario pembelajaran berdiferensiasi untuk jenjang SD. Calon guru penggerak angkatan 11. Baiklah, salam hormat untuk Bapak Fasilitator kita, Bapak Budi Darmawan, MPD MT, kemudian Ibu pengajar praktik Ibu Yusnita Nora dan Bapak PP, Bapak Riko dan Firdaus. Kemudian anggota kelompok 2 yang pertama itu Ibu Ayu Kartika, kemudian Ibu Asma Murni dan Ibu saya sendiri Nur Afni Imran. Ibu Ayu Kartika di sini bertindak sebagai penanya, Ibu Asma Murni sebagai presenter dan saya sendiri sebagai moderator. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini adalah serangkaian keputusan atau putusan yang masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Tomlinson tahun 2000. Ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi, yang pertama itu tujuan pembelajarannya jelas, kemudian guru mengetahui kebutuhan murid, yang ketiga itu lingkungan nyaman yang mengundang murid belajar dengan bahagia, dan yang terakhir manajemen kelas yang efektif dan penilaian berkelanjutan. Kemudian aspek kebutuhan murid, yang pertama itu kesiapan belajar atau readiness, yang kedua minat belajar atau interest, dan yang ketiga profil pelajar atau learning profile. Skenario pembelajaran berdiferensiasi adalah Pak Dermawan adalah guru sekolah dasar. Minggu depan ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, ia mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menuntunnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber belajar itu yang ia siapkan diantaranya poster, bacaan, komik, sign, kartu pertanyaan, dan video. Kemudian di awal pembelajaran, Pak Dermawan memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak sukai. Melalui proses tanya jawab dan contoh-contoh, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Setelah itu, ia meminta murid-murid mulai bekerja dalam kelompok sesuai tingkat kemampuan membacanya dan menyesuaikan teks yang akan dibaca tiap kelompok dengan kemampuan membaca. Dalam 1 minggu tersebut, setiap kelompok akan membuat target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Dermawan. Kemudian di sini pertanyaannya, yang pertama itu dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Kemudian yang kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yang ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang ia gunakan? Dan yang terakhir, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dermawan. 1. Menyiapkan sumber belajar yang relevan dan tersedia dengan mudah sesuai dengan kondisi atau sarana prasarana. Kemudian sekolah seperti mempersiapkan poster, diagram tentang organ pencernaan bekerja. Menyiapkan sebuah video singkat, menyiapkan berbagai buku sumber seperti buku bacaan, artikel, dan komik sign, membuat kartu pertanyaan, mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dan instruksinya. Yang kedua, melakukan tanya jawab dan contoh-contoh dengan murid. Yang ketiga, melompokkan murid sesuai dengan tingkat kemampuan membaca. Yang ketiga itu menyesuaikan tingkat bantuan yang diberikan guru. Kemudian yang kelima itu membuat penilaian. Kesiapan belajar. Di sini pertama itu menyiapkan berbagai sumber bacaan seperti poster, komik, sign, buku artikel, dan video. Kemudian yang kedua, memberikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci melalui tanya jawab dan contoh-contoh. Dan yang ketiga, mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan membaca, yaitu kurang, sedang, dan tinggi. Minat murid, yang pertama yaitu minat murid memberikan kebebasan pada setiap kelompok untuk memilih kegiatan yang lebih didahulukan. Kemudian profil belajar. Di sini gaya belajar sesuai dengan tingkat kemampuan membaca melalui kesesuaian teks yang dibaca setiap kelompok. Kemudian menggunakan strategi pembelajaran yang mengakomodir gaya belajar visual, kinestetik, dan auditif peserta didik.
Kemudian bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yang pertama, Pak Darmawan menanyakan sumber belajar yang dimiliki murid terkait topik sistem organ pencernaan. Yang kedua, mempersiapkan berbagai sumber belajar yang akan membantu murid-murid belajar sesuai kebutuhannya. Yang kedua, menganalisa tingkat kemampuan membaca murid dan memastikan bacaan yang diterima sudah sesuai dengan tingkat kemampuan baca murid per kelompok. Yang keempat, memberikan dukungan berupa variasi konten materi tentang organ pencernaan. Yang kelima, mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya. Yang keenam, Pak Dermawan juga menerapkan teknik pembelajaran scaffolding, yaitu suatu pembelajaran di mana murid memberikan sejumlah bantuan, kemudian perlahan-lahan diadakan pengulangan terhadap bantuan tersebut, sehingga pada akhirnya murid-murid menunjukkan kemandiriannya. Kemudian yang ketiga itu strategi pembelajaran berdiferensiasi, apa yang digunakan. Yang pertama itu konten, yaitu variasi bahan belajar. Yang kedua proses, variasi proses pembelajaran. Yang ketiga produk, narasi, di mana variasi kerja murid itu berupa narasi. Diferensiasi konten yang dilakukan oleh Pak Dermawan adalah yang pertama, menyiapkan materi ajar yang bervariasi disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid, seperti poster, diagram, buku bacaan, dan tingkat kesulitan berbeda seperti artikel, komik, video pembelajaran, dan kartu pertanyaan. Yang kedua, Pak Dermawan menyiapkan berbagai macam strategi kemungkinan yang akan ditemui saat proses belajar. Yang ketiga, Pak Dermawan juga melakukan diferensiasi konten berdasarkan kesiapan belajar materi, terstruktur, terbuka saat menyelesaikan tugas-tugas. Kadang-kadang ada murid yang masih memerlukan struktur yang jelas sehingga diperlukan tahapan yang rinci. Terlihat beliau menyiapkan kegiatan beserta instruksinya. Kemudian diferensiasi proses dengan proses tanya jawab dan memberikan contoh-contoh dengan cara diskusi kelompok atau cara dikelompokkan sesuai kemampuan membaca murid. Kemudian yang ketiga, memberikan batas waktu pengerjaan tugas kelompok yang diberikan. Kemudian yang keempat, mengobservasi dan memantau pemahaman murid, mendatangi dan berinteraksi dengan murid dengan cara mengajukan pertanyaan dan memberikan bantuan dan tantangan lebih. Kemudian yang terakhir, membuat catatan penilaian selama proses untuk memastikan tingkat bantuan yang akan diberikan. Diferensiasi proses yang dilakukan oleh Pak Dermawan adalah pertama, membaca buku atau artikel, komik dan sebagainya menyesuaikan teks berdasarkan kemampuan mereka, di mana mengamati poster, diagram, mendiskusikannya dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut. Kemudian membuat sebuah cerita kreatif dan perspektif seorang tentang makanan yang menarasikan alur pencernaan, misalnya mewawancari petugas UKS. Kemudian menjawab kartu-kartu pertanyaan yang menunjukkan video pembelajaran kepada beberapa orang anak yang masih. Diferensiasi produk, di mana keterampilan membaca. Di sini Pak Dermawan membuat penilaian berjenjang atau tier assessment, yaitu mengelompokkan murid berdasarkan kemampuan membacanya. Yang pertama itu kurang menjelaskan alur sederhana melalui diagram alur dengan kosakata sederhana. Yang kedua dengan sedang, yaitu membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata lebih bervariasi. Dan yang terakhir tinggi, yaitu dengan membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seseorang, makanan yang menarasikan alur pencernaan dengan kosakata yang lebih sulit. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Yang pertama itu dengan asesmen as learning, yang kedua asesmen for learning, itu penilaian, dan yang terakhir asesmen of learning dengan penilaian berjenjang. Penilaian proses. Di sini asesmen as learning ini yaitu dengan melalui proses tanya jawab dan contoh-contoh memastikan untuk pemahaman dasar murid tentang sistem. Kemudian asesmen for learning yaitu observasi, pemahaman dan melakukan pemantauan selama proses pembelajaran. Yang kedua, membuat catatan penilaian selama proses pembelajaran. Dan yang ketiga, memberikan pertanyaan melalui kartu-kartu untuk mengkonstruksi pemahaman murid. Itu asesmen learning lagi, melakukan penilaian berjenjang atau tier assessment, itu yang membuat penilaian berjenjang berdasarkan tingkat kemampuan murid. Suara sayang. Kemudian rubrik penilaian berjenjang. Di sini keterampilan membaca, yaitu yang pertama kurang penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana, kemudian yang sedang itu dengan penggunaan kosakata yang lebih bervariasi, dan yang tinggi itu penggunaan perspektif seseorang atau penggunaan kosakata yang lebih sulit. Makanan dengan
Kemudian kesimpulannya di sini, pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan usaha terbaik guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dalam memenuhi kebutuhan murid dan berfokus pada kesiapan belajar dan minat belajar murid dan profil belajar murid. Kemudian yang kedua, dalam kasus ini Pak Dermawan telah melakukan perencanaan proses dan penilaian berdiferensiasi untuk para muridnya walau dengan pembatasan sarana prasarana. Dan yang terakhir, semoga Pak Darmawan dan kita bisa membuat pembiasaan refleksi di akhir pembelajaran sebagai upaya penguatan pemahaman. Itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Kemudian saya akan tutup dengan sedikit pidato. Membawa sarung dan mukena pergi ke masjid. Tak lupa sedekah untuk berbagi. Bagaimana menjawab kebutuhan murid? Ayo gunakan pembelajaran diferensiasi. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.